Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih. Senang sekali bisa kembali bertatap maya dengan Ibu dan Bapak guru semuanya. Mudah-mudahan kita tetap diberikan kesehatan dan kemudahan di dalam melaksanakan kegiatan kita sampai selesai. Sebelumnya izin untuk share screen terlebih dahulu. Sudah tampak. Baik Ibu dan Bapak, hari ini kita sudah sampai ke lokakarya yang kelima, di mana tema yang diusung itu adalah di lokakarya kelima tentang kolaborasi dalam pengelolaan program yang berpihak pada murid. Saya akan membersamai Bapak dan Ibu selama 10 menit ke depan. Saya Ali Amalia dari SD Nata Endah 1, Kabupaten Bandung. Kebetulan saya juga merupakan guru penggerak angkatan kelima. Nah, Bapak Ibu hebat semuanya, ada alur yang akan kita lalui dalam pembelajaran hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, penyampaian tujuan, menggali pemahaman, kemudian diskusi dan ditutup dengan penutupan. Seperti biasa, sebelum kita mulai tentunya kita perlu menyepakati kesepakatan belajar kita bersama. Seperti pada pertemuan sebelumnya, kesepakatan kita adalah kita mengaktifkan kamera. Bagi yang sinyalnya buruk boleh on cam. Kemudian untuk unmute atau tidak mengaktifkan mic apabila tidak sedang berbicara. Adapun raise hand dan kolom chat box bisa digunakan untuk menanggapi atau membuat pertanyaan. Nah, untuk memulai kegiatan kita awali dengan doa bersama di dalam hati. Kita tundukkan kepala dan kita berdoa bersama-sama di dalam hati. Berdoa mulai. Ya, terima kasih. Doa sudah selesai. Semoga apa yang kita panjatkan kepada Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, tujuan dari lokakarya hari ini adalah tentang calon guru penggerak dapat mulai membuat perencanaan program, di mana ada 3 inti utama, yaitu judul program atau kegiatan, latar belakang, dan tujuan program. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, kita mulai dengan pertanyaan pemantik Ibu dan Bapak. Ada 2 pertanyaan pemantik di materi ini atau di modul ini, yaitu pertanyaan pertama adalah, menurut Bapak dan Ibu, apa urgensi seorang guru penggerak mampu membuat program yang berpihak pada murid? Kemudian, potensi dan aset apa saja yang bisa Bapak dan Ibu miliki untuk mengembangkan program yang berpihak pada murid? Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, saya akan kirimkan di kolom chat box untuk Bapak dan Ibu kirimkan jawabannya. Baik, di sini sudah ada beberapa yang menjawab. Coba. Yang pertama nih, pertanyaan pertama. Apa saja yang menjadi latar belakang pentingnya program yang berpihak pada murid? Ada jawaban dari Pak Yudi, karena setiap anak itu beragam dan berkeragaman ini harus dituntun sesuai dengan kodratnya. Dari Bu Rani, untuk memfasilitasi kebutuhan murid yang beragam dan supaya pendidikan yang memerdekakan dapat terlaksana untuk semua murid. Dari Bu Rini, untuk meningkatkan potensi dan kebutuhan anak. Kemudian ini ada lagi, karena setiap murid itu unik dan berbeda, maka mereka pun harus diperlakukan secara berbeda sesuai dengan kebutuhan belajarnya. Ini ada lagi yang lebih nih, untuk mengetahui karakter anak, untuk meningkatkan potensi anak, dan motivasi anak. Nah, untuk yang pertama ini mungkin kita bisa minta
Ibu Rini untuk mengulas lebih dalam apa yang ada di jawaban di Jamword tadi. Silakan Bu Rini barangkali. Menurut saya gitu Bu, bahwa setiap apapun upaya kita dalam proses pembelajaran itu adalah semata-mata yang dikedepankan atau yang dipentingkan adalah keberpihakan kita kepada murid gitu. Jadi kita fungsinya kita di kelas itu adalah sebagai fasilitator yang membuat layanan kita dalam hal menyampaikan informasi atau mentransformasi ilmu yang sudah kita pelajari terlebih dahulu gitu kepada murid kita. Jadi urgensinya yang kita bisa ambil di sini adalah bahwa kita melakukan pekerjaan ini adalah semata-mata untuk melayani murid kita supaya apa yang kita sampaikan itu bermakna bagi murid kita. Terima kasih, luar biasa sekali jawaban dari Bu Rini. Barangkali ada yang mau menambahkan, boleh raise hand? Atau langsung ke jawaban pertanyaan kedua, yaitu program apa saja yang mungkin bisa dilakukan segera berkaitan dengan program memihak pada murid. Ini udah ada jawaban dari Bu Rani. Pengembangan pembelajaran yang menyenangkan dengan menggunakan media digital, pemberdayaan murid baik dalam inisiatif dan partisipasi. Ada lagi ini Bu Wida, peningkatan literasi dan numerasi. Dan Bu Rini mungkin ini program pendidikan inklusif dan pengembangan karakter. Ya, luar biasa, hebat sekali. Selanjutnya ke pertanyaan ketiga ini adalah aset apa saja yang dimiliki oleh sekolah dengan program yang berpihak pada murid. Ini ada Bu Rani lagi, aset jumlah murid yang banyak dan memiliki keberagaman dalam potensi, bakat atau minat dan kemampuannya. Aset guru profesional dan aset sarana prasarana. Patemi, tenaga pendidik dan kependidikan. Iya, baik. Ini pada Pak Yudi, kemitraan orang tua dan komunitas serta kurikulum yang relevan. Ya, barusan ada raise hand dari Pak Yudi, barangkali mau menyampaikan atau menguatkan lagi pendapatnya. Bangga Pak Yudi. Ya, terima kasih Bu. Mungkin untuk program yang berpihak pada murid, kita harusnya lihat dulu apa dulu potensi murid. Setelah potensi murid kita itu kita ketahui, barulah kita membuat program yang memang memfasilitasi mereka gitu, memfasilitasi potensi mereka. Misalkan murid-murid kita ini jago di dalam bernyanyi seperti Ibu Wida, maka kita adakan misalkan ekskul untuk vokal grup dan lain sebagainya. Mungkin salah satu contohnya seperti itu. Hebat, luar biasa sekali jawaban Pak Yudi. Memang luar ini ya, sangat realitanya seperti itu. Oh iya, ini ada Bu Rani, raise hand, silahkan Bu Rani. Ya, terima kasih Bu Eli untuk kesempatannya. Kalau di sekolah saya, ketika akan membuat program yang berdampak pada murid itu, yang pertama melihat kebutuhan murid ya. Misalkan di sekolah saya sendiri, kami melihat bahwa anak-anak itu ada yang banyak gitu ya, beberapa anak itu di setiap kelas banyak yang ikut berjualan gitu Bu, untuk menambah uang saku. Nah dari sana kita melihat karena anak-anak itu suka berdagang gitu untuk menambah uang jajan, kami membuat itu ada program seperti kewirausahaan gitu Bu. Jadi anak-anak itu dilatih, diajarkan cara berwirausaha. Nah asetnya nanti kita bisa mengambil dari orang tua siswa, dijadikan narasumber, berbagi praktik baik, pengalaman mereka, cara berjualan. Jadi dari sejak kecil mereka sudah diajarkan menjadi wirausaha. Jadi yang nantinya ketika mereka nanti sudah SMP, mereka bisa belajar mandiri dan menghasilkan uang sendiri. Mungkin itu Bu, kalau di sekolah saya. Iya. Luar biasa sekali ya tadi Pak Yudi, kita harus membuat program dan Bu Rani sudah melaksanakan program tersebut mungkin di sekolahnya ya. Ternyata memang sekolah kita sudah banyak yang sudah mengikuti program pendidikan memerdekakan mungkin ya. Jadi kita sekarang sebagai guru mungkin bertugas untuk menuntun, memfasilitasi anak-anak. Nah, mungkin sudah disampaikan begitu jelas, barangkali mau disimpulkan oleh Pak Temi, barangkali hasil dari yang didiskusikan barusan oleh rekan-rekan. Ya, pada Pak Temi. Terima kasih Ibu. Betul bahwa terkait dengan apa yang menjadi program yang berpihak pada murid itu tentunya harus melihat bahwa kembali lagi murid ini sebagai objek kita, sebagai
tujuan utama kita gitu ya. Kemudian pendapat dari Pak Yudi luar biasa, pengalaman Bu Rani juga luar biasa. Tentunya bahwa kekuatan aset, kemudian kekuatan yang lain bahwa itu difokuskan kepada murid sendiri gitu. Mungkin itu Bu dari saya. Iya, terima kasih Bapak, kesimpulannya begitu sangat detail sekali. Berarti untuk membuat satu program yang berpihak pada murid, yang pertama kali kita lakukan adalah menentukan latar belakang, kemudian tujuan program serta aset-aset yang dapat kita gunakan untuk mendukung program tersebut. Oke, bagaimana Bapak dan Ibu, sudah jelas atau masih ada yang menambahkan? Silahkan. Sudah cukup? Sudah cukup barangkali ya. Terima kasih. Nah, untuk refleksi hari ini, siapa yang akan menyampaikan dari Ibu Bapak? Mangga silakan untuk raise hand atau bisa jawab di kolom chat box. Pertanyaannya adalah, bagaimana perasaan Bapak Ibu dengan kegiatan hari ini? Silakan. Iya, Pak Yudi. Saya sangat senang ya karena mendengar ide-ide luar biasa dari rekan-rekan sekalian, sehingga saya tidak sabar untuk menerapkannya dan terinspirasi untuk menerapkannya di sekolah saya. Terima kasih rekan-rekan sekalian. Terima kasih Ibu Fasil, Bu Eli yang telah menginspirasi saya. Terima kasih. Terima kasih juga buat semuanya rekan-rekan hari ini, karena waktu kita sudah selesai. Alhamdulillah, mungkin itu saja. Berikutnya mari kita tutup kegiatan ini dengan baca hamdalah bersama-sama. Saya ucapkan terima kasih kepada semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.